Halo, namaku Jupe. Aku di sini akan menjelaskan ke kalian tentang apa sih limbah farmasi itu, jenis-jenis limbah farmasi ada apa saja, dan juga bagaimana cara pengelolaan limbah farmasi. Nah, sebelum masuk ke topik, di sini aku akan mengenalkan sahabat-sahabatku. Ada Winda Gumalesian, Nur Hikmatus, Astrid Finandia, Rohadatul Aisyah, Junifer Ferdi, Sherly Novitasari, Sabita Maulidah Rohmah, Mardui, dan M. Imam Baihaqi. Sudah kenal kan? Nah, mari kita lanjut dan kita simak sampai akhir ya, biar kalian tahu. Kalian tahu nggak apa itu limbah farmasi? Ada yang tahu nggak? Sini biar Jupe kasih tahu. Definisi limbah farmasi. Industri farmasi adalah industri yang menyediakan obat-obatan dan produk medis. Dalam proses produksinya, industri ini menghasilkan limbah farmasi yang dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Produk farmasi tersebut diantaranya 1. Senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan obat atau pengobatan. 2. Sediaan farmasi seperti tablet, kapsul, sirup, injeksi, krim, dan lain sebagainya. 3. Produk diagnostik in vitro dan in vivo. Dan yang keempat, produk biologi seperti vaksin dan serum. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu limbah farmasi. Nah, sekarang aku lanjut lagi ya untuk menjelaskan ke kalian apa saja sih jenis-jenis limbah farmasi itu. Mari kita simak. Limbah farmasi dapat berbentuk cair, padat, maupun gas. Secara umum, jenis limbah farmasi ini adalah obat kadaluarsa atau yang sudah tidak terpakai, bahan kimia berbahaya. Industri farmasi menggunakan bahan kimia dalam proses produksi obat. Kemasan atau sisa produk, termasuk kemasan bekas obat, botol plastik, dan bahan pembungkus lainnya. Sampel dan produk tidak layak, umumnya berasal dari laboratorium farmasi. Masih semangat kan? Aku lanjut ya. Nah, yang terakhir, mari kita simak tentang bagaimana cara pengelolaan limbah farmasi yang baik dan benar. Cara pengelolaan limbah farmasi. 1. Pengelolaan limbah farmasi dengan cara insinerasi dilakukan dengan membakar limbah pada suhu tinggi, yaitu di atas 1200 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk menghancurkan bahan pencemar menjadi gas yang dapat dilepaskan ke lingkungan. Limbah farmasi yang dapat dikelola dengan insinerasi meliputi obat-obatan yang telah kadaluarsa, serta vaksin yang tidak layak konsumsi. 2. Pengelolaan limbah farmasi dengan cara inaktivasi suhu tinggi dilakukan melalui proses insinerasi, yaitu pembakaran limbah secara terkendali pada suhu tinggi dalam alat tertutup. Suhu yang disarankan untuk membakar limbah farmasi adalah di atas 1200 derajat Celcius. Insinerasi bekerja dengan menguapkan kandungan air dalam limbah, sehingga menjadi limbah kering. Fasilitas pembakaran yang dilengkapi dengan pengendalian emisi yang memadai sebagian besar dapat ditemukan di negara-negara industri. 3. Sterilisasi suhu tinggi merupakan salah satu metode untuk mengelola limbah medis dengan cara membunuh mikroorganisme patogen. Sterilisasi dilakukan dengan memanaskan limbah medis pada suhu dan tekanan tinggi, sehingga limbah menjadi aman untuk didaur ulang atau dibuang. Sterilisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya sterilisasi panas kering, sterilisasi panas basah, serta sterilisasi uap. Pengelolaan limbah farmasi yang keempat yaitu microwave treatment adalah metode pengolahan limbah farmasi yang menggunakan energi gelombang mikro untuk mendisinfeksi limbah dengan panas lembab dan uap. Limbah yang cocok untuk diolah dengan microwave treatment antara lain 1. Budaya dan saham. 2. Benda tajam. 3. Bahan yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh. 4. Limbah isolasi. 5. Limbah bedah. 6. Limbah laboratorium yang tidak termasuk limbah kimia. Dan yang ketujuh, limbah lunak seperti kasa, perban, kain kasa, gaun, dan lain-lain dari perawatan pasien. Pengolahan limbah farmasi yang kelima yaitu dengan cara enkapsulasi adalah proses melapisi obat-obatan dengan campuran kapur, semen, dan air, kemudian memasukkannya ke dalam tong dan menyegelnya. Enkapsulasi dilakukan dengan melapisi limbah dengan bahan inert yang stabil secara kimia, melekat pada limbah dan tahan terhadap degradasi biologis.
Bahan yang sering digunakan untuk enkapsulasi adalah polietilena berdensitas tinggi atau HDPE dan polybutadiena. Dengan demikian, kita tahu cara pengelolaan limbah farmasi. Jadi, mari kita kelola limbah yang aman dan benar. Tanggung jawab ini adalah milik kita bersama demi mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Sekian informasi yang saya berikan. Semoga dapat kalian praktekkan.